saya Novita Yusak Nenogasul. Nah, kali ini kita akan ngobrol asik bersama seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Tarakan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lama lagi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan tamu kita di samping ini. Hai guys, perkenalkan nama aku Jessica Rondatu. Aku seorang mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Borneo Tarakan itu masuk di semester 3. Nah, kalau boleh tahu kakaknya nih nama panggilannya siapa sih? Untuk nama panggilan sendiri bisa dipanggil Jessica, Jejes, dan ya senyamannya saja. Oke, kalau begitu saya panggil Jejes saja ya. Kira-kira Jejes ini kuliah ngambil jurusan apa ya? Ya, di Universitas Borneo Tarakan aku ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Wah, seru. Jadi nanti tuh ngajaran SD ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Oke, baik. Kakaknya sekarang semester berapa sih sudah? Sudah semester 3. Oh, sudah semester 3 ya. Jadi bagaimana sih perasaannya kuliah dari semester 1, 2, 3? Nah, kan kita tahu bahwa semester 1 itu kan daring, ya kan? Coba kakaknya jelaskan sedikit deh bagaimana suasana belajar semester 1, 2, dan 3 itu. Kalau dari semester 1 itu kayak lebih santai karena kita kan daring ya. Jadi kuliah tuh bisa sambil rebahan ataupun sambil kerja tugas. Di semester 2 itu digabung, ada yang offline, ada yang online. Jadi misalnya dalam satu minggu itu ada 2 hari kita online, terus hari-hari berikutnya itu offline gitu. Terus masuk di semester 3 ini semua mata kuliah itu lebih ke offline sih, karena pandemi sekarang tuh menurun sudah. Oh gitu. Jadi kayak tugasnya lebih banyak yang mana nih, antara kuliah daring atau offline gitu? Kalau masalah tugas kayaknya hampir sama aja tugasnya, lebih masalah banyaknya sama aja karena setiap mata kuliah itu pasti setiap pertemuan ada tugas, tapi untuk masalah pengerjaannya sendiri lebih mudah di online sih ya, karena sementara kuliah bisa sementara kerjakan tugas, soalnya kan kita nggak berhadapan langsung sama dosen. Nah, kalau kuliah online juga biasanya tuh nggak on cam, jadi dosen nggak lihat kita lagi ngapain gitu. Terus kakaknya ini ngikut organisasi atau kepanitiaan ada di kampus gak sih? Atau di organisasinya, di HMJ-nya gitu? Ada beberapa kepanitiaan ikut, mulai dari kemarin Harla, terus Mubes, dan sekarang ini lagi ikut di kepanitiaan LKM. Nah, kan kakaknya ikut ke kepanitiaan nih kan? Nah, bagaimana kakak memanajemen waktu kakak dari mengerjakan tugas sampai ikut ke kepanitiaan tersebut gitu? Kalau untuk manajemen waktu sendiri itu misalnya kita siapkan memang waktu tenggat tersendiri. Selain dari waktu tenggat yang disediakan dosen, kita sediakan untuk kita sendiri. Misalnya tugasnya dikumpulkan di hari Rabu. Nah, kan kita tahu kita ikut kepanitiaan, jadi kita kasih tenggat tuh minimal hari Senin lah sudah selesai tugasnya. Jadi untuk hari Selasa dan Rabunya kan kita kosong. Nah, itu kita bisa isi dengan ikut kepanitiaan. Jadi nanti kalau ada nih tugas yang waktu tenggatnya tuh di hari itu, terus di hari itu juga ada kegiatan, misalnya kegiatan kepanitiaan, bagaimana cara kakak untuk milih lah, kakak milih atau enggak mengerjakan tugas atau enggak malah milih ikut kepanitiaan? Nah, kalau untuk itu sendiri kita lihat dulu, misalnya tugasnya gampang lah nih, jadi selesaikanlah sebelum waktu ikut kepanitiaan. Nah, tapi kalau semisal tugasnya ini kayak lebih susah, itu untuk ikut kepanitiaan mungkin dihindari dulu.
biar selesaikan tugas terlebih dahulu. Jadi cari yang lebih penting lah ya, yang mana satu. Nah terus manajemen waktu juga penting ya, apalagi kita sekarang kan kuliah, jadi manajemen waktu antara kerjakan tugas dan ikut kepanitiaan sama healing ya, atau enggak jalan sama teman tuh kita harus membuat manajemen waktu. Menurut kakak nih, pesan apa sih yang akan disampaikan kepada teman-teman atau enggak mahasiswa lain tentang manajemen waktu gitu? Nah, kalau untuk ini kan kita sebagai mahasiswa tentunya nggak mau tuh dapat pelajaran cuma dari kuliah aja. Ada tuh yang disebut mahasiswa kupu-kupu. Nah, kan terkadang mahasiswa menghindari itu. Nah, kita harus mampu mengatur diri kita sendiri, mencari yang mana lebih penting. Kemudian misalnya di satu waktu itu ada bentrok antara tugas kita dan kepanitiaan. Nah, kita lihat mana yang lebih penting. Misalnya tugas kita kayaknya lebih mudah nih. Nah, itu kita selesaikanlah awal-awal biar bisa ikut kepanitiaan. Itu aja sih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya obrolan asik kita bersama Jessica mengenai manajemen waktu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Sampai ketemu dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.